Baik, eh, terima kasih untuk rekan-rekan residen atas kehadirannya siang ini ya. Kita akan kuliah untuk modul sistem saraf dan mata ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa modul sistem saraf dan mata ini merupakan bagian atau bagian dari mata kuliah patologi sistema 1 ya. Di mana patologi sistema 1 di sini kita mempelajari tentang prinsip penegakan diagnosis ya secara mikroskopis untuk banyak organ sistem ya. Kemarin teman-teman juga sudah dengan sistem organ genitalia wanita, pencernaan, kemudian genitalia pria dan ginjal saluran kemih. Sekarang kita untuk sistem saraf dan mata. Dan untuk sistem saraf dan mata saat ini saya akan lebih fokus ke sistem saraf ya, ke topik yang spesifik di mana sebenarnya kita membahas tentang kelainan kongenital, trauma, inflamasi, penyakit degeneratif, neoplasma ya, tetapi di sini untuk pembahasan hari ini saya akan fokus untuk sistem saraf dan untuk topik neoplasma. Untuk sub CPMK ya, capaian mata kuliah. Jadi di sini seperti yang kita ketahui ada banyak sub CPMK ya, tetapi khusus untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita akan memformulasikan temuan mikroskopis ya dalam hari ini untuk kelainan jaringan pada sistem saraf dan mata dalam bentuk ekspektasi hasil pemeriksaan histopatologi pasien ya. Jadi nanti kita akan belajar untuk mengidentifikasi apa ya istilahnya, elemen-elemen diagnosis apa saja yang akan membantu kita untuk menegakkan diagnosis untuk topik yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Jadi kemampuan yang diharapkan nanti adalah sekiranya nanti rekan-rekan residen nanti akan bisa memformulasikan temuan mikroskopis ya. Jadi di slide itu apa saja yang bisa kita lihat ya pada kelainan neoplastik sistem saraf ya. Jadi dalam hal ini nanti saya akan membawakan topik meningioma untuk hari ini ya dalam bentuk ekspertisi histopatologi pasiennya. Jadi nanti membantu teman-teman residen untuk menyusun deskripsi ya, bukan hanya menegakkan diagnosis saja, tapi juga untuk menyusun deskripsi ya. Baik, untuk materi pembelajaran pada siang hari ini saya akan fokus pada meningioma ya. Jadi nanti kita akan mengetahui secara singkat definisi, insidensi, lokasi, perjalanan klinik, gambaran mungkin gambaran makroskopis akan saya skip ya. Di sini langsung ke jenis histopatologi dan grading ya. Jadi saya rasa sebagian dari teman-teman sudah biasa menjumpai kasus meningioma ya, ini cukup sehari-hari untuk kasus sistem saraf ya. Jadi mungkin di sini nanti kita bisa mendiskusikan hal-hal apa saja yang mungkin sudah pernah teman-teman temui dan masih menjadi kesulitan, antara lain buat teman-teman yang mungkin belum banyak ya, mungkin bisa menjadi pengenalan juga di sini ya. Baik, metode pembelajaran siang hari ini kita berupa kuliah singkat. Nanti saya ada kuliah singkat dan kemudian nanti kita akan diskusi kasus ya. Jadi nanti saya akan membawakan beberapa kasus meningioma ya dalam bentuk slide mikroskopis. Kemudian nanti kita bisa berdiskusi ya tentang apa namanya, pattern-pattern apa saja yang bisa kita temukan secara mikroskopis. Kemudian untuk metode penilaian nanti sama sebenarnya dengan metode penilaian di mata kuliah patologi sistem 1 secara keseluruhan ya. Jadi secara keseluruhan untuk mata kuliah itu kita ada tes formatif, tes sumatif, dan ada ujian ya. Jadi bobotnya memang yang paling tinggi adalah ujian. Jadi topik untuk meningioma ini nanti akan diujikan untuk tes sumatif ya. Jadi tes sumatif seperti biasa kita ada ujian apa namanya untuk modul khusus sistem saraf dan mata. Jadi nanti topik ini akan masuk di situ. Dan kemudian kalau untuk ujian nanti seperti biasa combine ya, semua dengan semua sistem ya. Jadi baik itu nanti di ujian lokal maupun di ujian nasional. Dan kemudian juga untuk topik ini saya juga akan mengadakan kuis nanti ya di akhir pertemuan kita pada siang hari ini.
Baik, saya akan langsung masuk ke topik kita pada siang hari ini, yaitu tentang meningioma. Ya, jadi meningioma di sini saya mengacu pada klasifikasi WHO yang tahun 2016. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ada 3 grade untuk meningioma, grade 1, grade 2, dan grade 3. Meningioma sendiri itu seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu neoplasma ekstraaksial ya, yang paling sering ditemui pada usia dewasa. Ya, dan kebanyakan dari kasus meningioma ini mereka itu benign ya, tetapi tidak 100% benign ya. Jadi seperti yang kita ketahui untuk WHO grade 1 meningioma itu mereka biasanya sifatnya adalah benign ya. ICDO-nya 0 ya, jadi benar-benar jinak. Dan biasanya memang di sini persentase insidennya sekitar 85% ya, meningioma WHO grade 1 ya. Jadi benign slow growing ya. Walaupun memang sekitar 15%-an itu ada yang lebih agresif ya, bahkan ganas ya. Nah, meningioma ini merupakan bentuk neoplasma yang berasal dari sel meningotelial ya. Jadi berasal dari lapisan arachnoid ya. Jadi di situ ada pada arachnoid layer di situ ada stem cell untuk sel-sel meningotelial ini, dan istilahnya ya, hipotesis atau disinyalir bahwa sel-sel neoplasma meningioma ini mereka tumbuh dari sel-sel tersebut ya. Kemudian untuk lokasi dan insidensi ya, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kebanyakan itu adalah ekstraaksial, intrakranial ekstraaksial ya. Jadi biasanya melekat pada dura ya. Jadi dimanapun ada dura, hampir pasti di situ bisa ada meningioma ya. Dan kemudian untuk usia jenis kelamin ini paling banyak pada perempuan ya. Pada perempuan usia reproduktif itu khas sekali pada meningioma ya. Jadi tumor ekstraaksial, perempuan usia reproduktif, dan biasanya juga ada riwayat penggunaan KB hormonal jangka panjang ya. Jadi itu sangat karakteristik sekali. Walaupun memang di luar itu pun juga ada ya, tetapi jauh lebih jarang. Misalkan pada laki-laki, kemudian pada anak itu sangat jarang ya dibandingkan karakteristik yang tadi barusan saya sampaikan. Dan mereka ini kalau misalkan ganas bisa juga bermetastasis ya. Jadi tetapi sekali lagi anaplastik ataupun meningioma yang bersifat ganas itu sangat jarang ya. Jadi kasus ini relatif jarang ya. Tapi kalaupun mereka bermetastasis, biasanya memang mereka suka pergi ke tempat seperti metastasis di tempat lain ya. Mereka suka pergi ke tempat ke paru biasanya. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan ya, jadi ada 3 grade ya. Jadi berdasarkan atas klasifikasi WHO seperti jenis tumor brain di tempat lain ya, itu biasanya memang selalu ada WHO grading sistemnya. Ya, dan pada meningioma di sini ada 3 grade ya, grade 1, grade 2, grade 3. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa kenapa kok grade ini menjadi sesuatu yang penting, karena rekarensinya berbeda ya. Jadi di sini kita bisa melihat dengan gross total resection. Gross total resection itu artinya seluruh tumor ini benar-benar 98% lebih lah diangkat gitu kan ya. Itu kalau grade 1 tuh rekarensinya itu sangat rendah ya. Sementara grade 2 itu bisa meningkat sampai 8 kali lipat ya. Sementara kalau grade 3 seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini sudah bukan benign lagi ya, tetapi sudah suatu malignansi ya. Ya, jadi ini jenis-jenisnya ya. Jadi meningioma grade 1 ada banyak subtipe ya, ada banyak subtipe. Kemudian ada meningioma grade 2, di sini ada 3, meningioma grade 3 juga ada 3 macam. Jadi sebagian besar tadi yang sudah saya sampaikan ya, sekitar 80-85% itu adalah meningioma WHO grade 1. Dan sekitar mungkin 75% ya atau 70-75% meningioma WHO grade 1 itu didominasi oleh 3 teratas ini. Tipe meningotelial, tipe fibrous, dan tipe transisional ya. Jadi yang lainnya ini jauh lebih
jarang ya dibandingkan yang lain. Baik, ya jadi di sini tadi ya, jadi WHO grade 1. Nah, kemudian untuk WHO grade 2 dan grade 3 itu memang ada kriteria tersendiri ya. Jadi walaupun di sini memang ada 2 kriteria khusus ya, ada 2 kriteria khusus pada meningioma WHO grade 2 di sini tipe clear cell, tipe chordoid ya. Jadi ada definisi tersendiri, kriteria tersendiri untuk menentukan clear cell chordoid. Ini begitu mereka teridentifikasi itu langsung otomatis masuk ke WHO grade 2. Ya, demikian pula dengan yang WHO grade 3 ya. Begitu papillary atau rhabdoid ya, berarti itu langsung otomatis ke WHO grade 3. Nah, di luar itu di luar yang 2 tadi ya, untuk meningioma WHO grade 2 itu juga ada yang disebut sebagai atypical meningioma. Ya, jadi atypical meningioma di sini ada beberapa, ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk menentukan suatu meningioma itu adalah atypical meningioma. Ya. Cara yang pertama adalah dengan indeks mitosis ya, dengan menghitung jumlah mitosis. Ya, jadi jika ditemukan 4 saja ya, 4 dari 10 lapangan pandang ya, itu sudah bisa dimasukkan ke dalam WHO grade 2. Ya, tetapi di sini saya sendiri sebenarnya tidak rekomen untuk misalkan cuma 10 terus ketemu 4 langsung masuk WHO grade 2 ya, tetapi saran saya kalau memang misalnya teman-teman menemukan wah ini kok kayaknya banyak ya, mungkin sampai 3 atau 4 ya, ambil paling enggak 3 set ya, misalkan 3 kali 10 lapangan pandang ya, apakah memang semuanya 4 ke atas ya. Kalau misalkan masih di bawah itu menurut saya kok masih belum cukup ya untuk bisa masuk ke atypical meningioma ya, itu untuk yang indeks mitosis. Kemudian brain invasion di sini juga ya, jadi kadang-kadang kalau pertumbuhannya mereka itu sangat apa ya istilahnya, sangat ekspansif sampai berbatasan dengan parenkim otak ya, itu kadang-kadang bisa seolah-olah permukaan mereka itu seolah-olah seperti menonjol ke parenkim otak, padahal itu sebenarnya bukan invasi ya. Jadi harus dibedakan dengan invasi yang sesungguhnya. Jadi invasi yang sesungguhnya itu dikatakan harus protruding ya, jadi harus ada masa ini harus di dalam tanda kutip apa ya, dikelilingi atau embedded di parenkim otak ya, itu baru bisa dikatakan sebagai brain invasion ya. Jadi bukan hanya sekedar berbatasan kemudian menonjol, itu tidak bisa ya. Nah, kemudian juga ada kriteria 3 dari 5 ya. 3 dari 5 ini adalah 3 memenuhi dari 5 parameter ya. 5 parameter itu adalah sheathing arsitektur ya, jadi pertumbuhannya itu patternless ya, sheath bentuknya sheet atau seperti lembaran, kemudian patternless, kemudian selnya itu dia ukurannya itu lebih kecil ya. Karena ukurannya lebih kecil di sini biasanya memang NC rasionya, rasio inti dan sitoplasmanya memang jadi lebih meningkat. Kemudian hiperseluler, dan biasanya juga disertai dengan nukleoli yang prominent ya, atau makronukleoli. Dan juga ada yang dikatakan sebagai spontaneous necrosis. Ya, jadi spontaneous necrosis di sini harus berhati-hati karena ini berbeda dengan necrosis yang embolization induced. Ya, jadi karena meningioma ini merupakan tumor yang sangat highly vascularized walaupun dia jinak ya. Tetapi karena mereka ini tadi ya highly vascularized, sehingga biasanya sebelum operasi itu pasien ditreatment dengan untuk embolisasi ya, untuk menurunkan tingkat perdarahan durante operasi. Nah, ini juga bisa berimplikasi menyebabkan terjadinya nekrosis, tetapi bukan nekrosis ini yang harus kita identifikasi ya. Jadi bukan nekrosis yang embolization induced ini tadi, tetapi nekrosis yang terjadi oleh karena proses neoplastik dari tumor. Ya, jadi tumoral nekrosis ya. Jadi spontaneous necrosis ini adalah tumoral nekrosis ya. Jadi dia tidak diinjus dengan embolisasi pun dia sudah mengalami nekrosis ya itu. Nah, kemudian yang anaplastik ataupun malignant meningioma ini WHO grade 3 ini straightforward
Ya, jadi kalau misalnya teman-teman begitu melihat ini meningioma tapi gambarannya itu sudah jelas anaplastik, entah anaplastiknya itu dalam bentuk gambaran seperti karsinomakah ataupun melanomakah atau sarkoma, yang paling sering sarkoma, yaitu ya sudah seperti itu sudah pasti anaplastik. Ya, biasanya nanti didukung dengan jumlah indeks mitosisnya yang lebih dari 20 per 10 lapangan pandang. Ya, jadi pada anaplastik ini mitosisnya nggak perlu, menurut saya nggak perlu dihitung seperti atipikal ya. Jadi biasa begitu kita lihat di bawah mikroskop itu dengan mudah pasti langsung ketemu. Ya, jadi nggak perlu benar-benar dilihat satu-satu, dengan mudah ketemu dan kemudian dihitung. Ya, jadi dengan kriteria yang frank anaplasia tadi ya. Dan bentuknya tadi ya bisa karsinoma ya. Kemudian bisa juga sarkoma dan melanoma. Baik, untuk morfologi key point-nya di sini tadi ya. Jadi spektrum meningioma itu banyak ya, tadi jenisnya banyak. Kemudian walaupun mereka juga ada pattern seperti whorl ataupun Psammoma badis ya, tetapi tidak selalu ada. Ya, kemudian biasanya juga mereka karakteristiknya itu ada nuclear clearings atau pseudo inclusion yang biasa kita temukan itu ya, dan WHO grade 1 ini yang paling sering ya. Baik, ini referensinya untuk pertemuan kita siang hari ini ya. Jadi saya mengambil dari klasifikasi WHO, juga dari bukunya Dr. Eri Perry ya, Practical Surgical Neuropathology. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan ini ya, dengan diskusi kasus ya. Baik, yang pertama ini adalah seorang perempuan ya, 44 tahun ya. Tumor pada tentorium cerebelli. Pada pembesaran kecil di sini kita bisa melihat masa tumornya, ini seluruhnya ini adalah masa tumor ya. Kira-kira ada yang ingin berpendapat? Silakan. Bebas. Atau saya besarkan lagi? Besarkan lagi, oke. Silakan kalau ada yang berpendapat. Patternnya dulu nggak apa-apa. Nggak harus langsung diagnosisnya. Atau kalau mau langsung diagnosisnya ya nggak apa-apa. Ada yang mau nebak diagnosisnya? Ya? Sinsisial. Ini pola sinsisial, setuju. Apa lagi? Inti, dokter. Inti. Itu ini. Tadi ya. Tadi Pak Hadi sudah bilang sinsisial tadi ya. Wurwalnya enggak terlalu. Ada sedikit, setuju. Ada yang mau berpendapat? Apa? Meningotelial. Kenapa meningotelial? Setuju? Setuju meningotelial? Ya, tadi ya, jadi shitting ya, patternless tadi ya. Jadi hati-hati, tidak semua shitting ataupun patternless itu pasti WHO grade 2 gitu kan ya. Jadi meningotelial pun dia kalau lobulusnya itu ukurannya besar, dia bisa seolah-olah seperti patternless ya. Jadi hati-hati. Oleh karena itulah tadi kriteria yang tadi kan 3 dari 5 ya. Jadi di sini ini adalah meningotelial meningioma ya. Jadi WHO grade berapa? 1. Dari grade 1 ya. Gampang ya. Kemudian yang selanjutnya di sini usia perempuan 38 tahun di hemisfer ya. Ada struktur apa ini? Ada struktur apa? Yang seperti ini apa? Yang ini dulu deh. Apa? Ada vaskularnya, iya.
Terus ada yang seperti ini. Apa ini? Kistik-kistik, apa? Berarti? Iya ya. Ini ada, ini ada area mikrokistik, ya. Jadi kistik-kistik seperti ini, ya. Jadi tadi untuk WHO grade berapa kalau mikrokistik? 1, ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau ada gambaran kistik-kistik seperti ini, kalau misalkan karena ini pada usia dewasa ya 38 tahun ya, kita DD metas, kira-kira metas apa yang bentuknya kayak gini? Iya, renal cell carcinoma. Ya hati-hati seperti itu ya. Jadi apa namanya, hal-hal sesimpel itu ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi mikrokistik ya, mikrokistik. Baik. Kemudian ini 42 tahun di spheno-orbita. Saya rasa kalau ini teman-teman pasti sering mendapatkan deh. Seperti ini. Sudah biasa ya. Setuju. Jadi meningiomanya kenapa ini dia? Menginfiltrasi tulang ya. Jadi adanya infiltrasi tulang seperti ini pada meningioma bukan berarti kemudian dia ganas ya. Jadi berbeda dengan apa namanya, tumor lain ya. Tumor lain kalau dia menginfiltrasi tulang itu kan kita aware ya ke arah agresivitas atau keganasan. Tapi pada meningioma tidak ya. Jadi mereka bisa aja tumbuh menginfiltrasi tulang, tetapi grade-nya itu tetap grade berapa ini? Grade 1 ya. Ini grade-nya tetap grade rendah. Cuma di sini memang apa namanya, apa ya istilahnya, struktur ini ya, tadi ada yang nyari whorl-nya, ada whorl ya. Jadi sekali lagi struktur ini karena ini biasanya jaringan tulang ya. Sekali lagi on calc yang selalu saya sampaikan ya, on calc-nya jangan sampai terlalu berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti sel meningiomanya ini yang ada di antara tulangnya ini dia jadi ikut lisis ya, sehingga tidak bisa kita identifikasi dengan baik ya. Kalau ini termasuk bagus nih ya. Jadi ini bagus ya, jadi bisa kelihatan. Meningioma itu merupakan tumor yang mudah infiltrasi di jaringan sekitarnya ya. Ini misalnya contohnya ini dia infiltrasi pada dura ya, pada dura mater ya. Jadi kalau misalkan kita melihat seperti ini, kadang-kadang kalau kita melihat kelompok-kelompok seperti ini tuh kan kayaknya seperti ganas gitu ya. Jadi itu yang harus hati-hati ya. Jadi kita lihat dulu seperti ini. Kalau kita lihat nih kelompok-kelompoknya seperti ini, kemudian pada pembesaran kuat kita bisa melihat ini ada ya. Ada yang bisa melihat shadow inclusion ya. Ada shadow inclusion yang jernih-jernih ini ya, yang di dalam inti ya. Ya, ini. Ya, jadi kemudian ada bentukan whorl juga di sini ya. Jadi ini dia infiltrasi ya. Jadi bukan menunjukkan suatu agresivitas ya. Apalagi kalau misalkan masif sekali di daerah spheno-orbita itu ya, mereka bisa masuk ke tulang, masuk ke dura, bahkan kadang-kadang bisa masuk ke intraorbita juga. Ya, jadi seolah-olah seperti apa ya, tumor ganas ya. Jadi kita yang hati-hati, kita yang jangan sampai ikut terjebak ya, tetap melihat morfologi ya, bukan hanya infiltrasinya saja. Baik, kemudian di sini karena masih ada waktu, saya kasih bonus kasus 41 tahun perempuan di hemisferik. Seperti ini strukturnya.
Ada pembesaran kecil seperti ini strukturnya. Ada yang mau berpendapat? Saya besarkan lagi. Teman-teman bisa ngeliat sesuatu nggak yang istimewa di sini? Ya, ada berapa mitosis paling nggak di sini? Ya kan? Ya, jadi ini satu lapangan pandang aja kita langsung dengan mudahnya ketemu. Ya. Kira-kira curiga ke arah apa nih? Itu atipikal, setuju. Ya, paling tidak minimal atipikal. Ya, minimal. Ya. Jadi di sini kita harus menghitung tadi. Ya. Ada lagi, ya, di sini. Ini berapa? Berarti sudah, at least sudah pasti atipikal gitu kan ya. Sekarang kalau kita sudah masuk ke atipikal, yang kita tetap menghitung untuk menentukan apa? Untuk menentukan atau menyingkirkan apa? Kalau kita sudah tahu nih atipikal gitu kan ya. Tadi sudah ketemu lebih dari 4 gitu kan ya. Terus kita hitung sampai kapan? 10 lapangan pandang. Jika atipikal berarti harus kurang dari 20. Kalau misalkan lebih dari 20 berarti ini adalah anaplastik meningioma. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi di sini yang mau saya tunjukkan adalah ketika kita melihat pada pembesaran kecil, itu kayaknya biasa-biasa aja gitu kan ya. Iya kan? Kayak meningioma mungkin meningotelial biasa ya. Tapi begitu kita lihat pada pembesaran kuat itu ternyata mitosisnya mudah ditemukan. Ya, jadi hati-hati, dan selularitasnya juga nggak terlalu, selularitasnya moderat ya, padahal ada meningioma yang grade 1 yang selularitas bisa hiperselular banget kan ya. Ini selularitas juga enggak, tapi coba kita bisa lihat di sini, ini aja juga sudah langsung, at least di sini langsung ketangkep 2 gitu ya. Jadi tetap istilahnya screening ya pembesaran kecil untuk mitosis ini ya. Kadang-kadang ada saat-saat seperti ini ya, walaupun yang seperti ini relatif jarang, tetapi bisa terjadi. Tadi kita sudah diskusi untuk kasus-kasus. Jadi sekarang saya akan menutup pertemuan kita ini dengan kuis ya. Silakan teman-teman residen untuk mengakses akun MS Team kita ya. Di situ bisa dibuka kuisnya. Ya. Baik, sebagian besar sudah benar ya. Jadi untuk jenis meningioma WHO grade 1 ya dari list ini ya. Jadi mudahnya itu menghafalkan yang bukan grade 1 saja, karena grade 1 itu kan yang banyak. Jadi menghafalkan yang grade 2 dan yang grade 3 ya, itu tips dari saya ya. Jadi untuk tadi ya, jadi yang grade 2 tadi kita tahu ada clear cell, ada chordoid di luar yang atipikal tadi ya. Ya, jadi kurang lebih sudah baik ya. Jadi mungkin sekiranya itu semoga sedikit banyak bisa bermanfaat pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut sekiranya nanti teman-teman menemukan kasus masing-masing ya, nanti kita bisa diskusi. Baik, terima kasih, selamat siang.